Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Sri Roro Ambarwati, Kekasih Wakidi dari Alam Sebelah. Sunyi membusanahi malam, hening menyapa dalam takbir gelap bertahtakan purnama tak sempurna. Daun-daun enggan bergoyang karena para anak-anak angin tak datang menggoda. Sunyi laksana telaga tak bersuara, hanya berkerling-kerling riak air menepi di pantulan sinaran diam. Sungguh suatu malam yang tak bersuara dan irama, laksana gentayangan hantu yang sedang bergelindang, datang berkunjung di nuansa malam ini dan bersunyi diri. Dan memang kini, hantu-hantu satu persatu menampakkan diri dengan segala rupa menakutkan siapa saja. Angin mulai meniupi tengkuk meremangkan bulu kuduk yang kian bertambah ramai. Berbaris di lengan-lengan, mengisyaratkan hantu-hantu menyapa dalam malam. Kesunyian itu memiliki kelembutan tangan-tangan sutra, namun dapat menggenggam hati dengan rasa sakit yang dalam dengan kesepian. Kesunyian adalah teman kesepian, sebagaimana sahabat dari kegembiraan spiritual. Jiwa pemuda yang sakit hati karena kesunyian adalah sebagai bunga matahari yang layu tak terangkai. Ia merupakan makhluk yang paling sial di tepi telaga malam ini, karena ia dikoyak dua kekuatan. Kekuatan pertama adalah mengangkatnya dan menunjukkan keindahan hidup melalui awan mimpi-mimpi indah ketika bersama. Sementara kekuatan kedua adalah menjatuhkannya ke dasar kesunyian bumi, memenuhi mata dengan tangis, serta menyergap raga ke dalam kesunyian di kegelapan. Wakidi masih terdiam di tepi telaga, di bawah pohon waru yang mendoyong ke arah telaga. Hatinya hancur ketika kekasih hatinya berpaling ke lelaki lain yang sudah beristri, namun kaya harta duniawi. Menjadi pribadi penyendiri hidupnya, dan hanya di tepi telaga itu dia berdamai dengan dirinya sendiri. Ketakutannya pada para hantu, ia bunuh sendiri dengan luka hati yang kian membiru serupa bara. Satu persatu hantu-hantu itu pergi, dan entah sudah berapa malam ia menghabiskan malam-malamnya di tepian telaga. Kini samar-samar terdengar suara gamelan mengayun hati untuk menikmati dan alunan dawai kecapi, seakan-akan menabuh hati untuk disinggahi. Wakidi menyimak suara gamelan itu dengan seksama, dan dicarinya sumber dari gamelan itu dengan beranjak melangkah mencari datangnya suara yang menyapa. Suara-suara itu kian menjadi jelas ketika Wakidi melangkah mencari sumber dari suara gamelan tersebut. Entah sudah berapa jauh ia melangkah menuju sumber suara, dan kini tampak sebuah rumah berbalai-balai luas, di mana sumber dari suara gamelan bermelodi dawai kecapi itu datang. Tampak beberapa lelaki pakaian abdi dalam keraton berbelangkon, dan seorang putri berkebaya putih-putih dengan rambut tergerai tak bersanggul memainkan dawai kecapi dengan nembang dengan merdunya. Rumah itu bermotif rumah lama. Lembang berukuran memanjang berada di bawah pohon beringin besar nan tua kembar di antara sisi kiri dan kanannya. Harum bunga melati dan mawar begitu semerbak menyelimuti rumah itu. Wakidi terdiam menikmati alunan gamelan itu dengan sedikit agak jauh dari rumah itu. Takutnya ia mengganggu acara dari alunan gamelan tersebut. Tetapi matanya tak berkedip melihat sosok yang nembang sambil memainkan dawai-dawai kecapinya dengan mahir. Begitu cantik nan polos, tak bermake up dan bergincu. Gadis itu tersenyum manis, semanis gula Jawa kepada Wakidi. Dan Wakidi pun membalas dengan senyuman pula, karena ia merasa senyum itu dilemparkan kepada dirinya, karena memang ia tak melihat siapa-siapa dalam area tersebut. Suara gamelan pun berhenti. Kini gadis itu menghampiri Wakidi yang memang tak beranjak sedikit pun dari tempat duduknya. Ketika mendengarkan gamelan dan tembang sang dara, "Hai, suka ya sama musik gamelan?" kata sang gadis sambil mengulurkan tangan untuk perjabatan. "Iya," jawab Wakidi dengan sedikit gagap karena tertegun. "Aku Sri Roro Ambarwati." Sang dara memperkenalkan diri. "Wakidi," jawab Wakidi singkat dengan masih gugup. Mereka pun saling berkenalan dengan penuh senyuman, seakan hati Wakidi telah terlahir kembali
setelah mendapat amunisi baru dari senyum-senyum sang Dara Sri Roro Ambarwati, alias perjumpaan malam ini, yang mana dari malam-malam sebelumnya hati Wakidi merupakan hati yang mati suri atas luka hati ditinggal kekasihnya pergi. Aku sering melihat kau di tepi telaga itu beberapa hari ini, kata Sri Roro. Iya, jawab Wakidi. Ada apa? Tanya Sri Roro. Aku bingung. Aku mencintainya melebihi mencintai diriku sendiri. 2 minggu lalu cinta Romlah menjadi penghiburku, menyanyikan lagu-lagu kebahagiaan untukku di malam hari, dan membangunkanku di pagi yang menyingkap makna kehidupan dan rahasia alam ini. Inilah cinta sesungguhnya, surgawi yang bebas dari rasa cemburu, kekayaan dan tak merusak jiwa dalam kesenangan, merubah bumi menjadi surga dan hidup manis nan indah. Di pagi hari, kujumpai dia dengan mengajaknya berkeliling telaga, mendengarkan suara himne air beriak, menuju ke tepian seperti buah keabadian dalam semesta ini. Wakidi mengeluarkan unek-unek hati dan melanjutkannya. Kembali kisahnya, sedangkan Sri Roro mendengarkannya dengan perhatian muka manis. Kini dia meninggalkanku sendirian, pergi dengan seorang lelaki yang sudah beristri dan kaya raya. Sebagai seorang pecinta yang percaya bahwa mimpi-mimpi adalah suatu muara penghibur, dari kesenangan adalah mencintainya dengan setulus hati, tetapi hati ini terluka membiru, sebiru amarah bara dalam tungku. Kau seperti penyair atau pujangga, Kang Mas Wakidi, kata Sri Roro dengan senyum. Wakidi pun tersenyum mendengar pujian dari Sri Roro. Tiap kali ketika aku ingin kedamaian dari kebisingan kota, aku selalu ke tepi telaga itu, mendengarkan gemercik air telaga dan mengerisik dahan-dahan pohon sekitarnya, sedang Romlah berkelayut mesra di bahuku dan membisikkan puisi-puisi indah menggetarkan jiwa yang dibisikkan ke telingaku. Semua keindahan itu kini musnah laksana seorang bayi yang berpisah dari air susu ibunya, melukai hatiku. Ia memenjarakan diriku dalam kegelapan dan kesepian seperti seekor burung kepodang yang berada dalam sangkar ketika melihat kawanan kepodang lainnya yang terbang bebas berpasang-pasangan di langit-langit sana. Sakitnya tuh di sini. Wakidi mengeluarkan semua luka hatinya yang memang butuh teman untuk mengungkapkannya malam ini. Hanya beberapa saat mereka pun saling akrab, saling berbagi, saling mengisi dengan canda-canda selayak tembang-tembang manis, mengisi satu kekosongan dengan untayan kata-kata senyuman. Angin berembus sepoi-sepoi, bintang-bintang saling berkeling mata dengan sang bulan dan birunya langit, sebagai ajang bersatunya bulan yang dikerubung ribuan bintang-bintang sepanjang malam. Para serangga menyanyikan himne malam, sedangkan daun-daun dan rumput ilalang bergoyang beriringan, membentuk formasi tarian alam semesta ini di dua hati yang sedang saling mengisi. Tiap malam Wakidi selalu berkunjung ke rumah lembang berukiran tua itu, rumah yang halamannya dihampari bunga-bunga melati dan mawar semerbak mewangi. Menambah sahdu kebersamaan mereka berdua antara Wakidi dan Sri Roro Ambarwati. Mereka berdua pandai bersyair, dalam setiap canda dan pelukan mesra selalu dibisikkan ayat-ayat cinta. Aku akan menjadi taman surga yang nyata dalam hatimu dan hatiku, menjadi tempat tinggal bagi kecantikanmu. Dadaku akan menjadi kuburan atas semua kesedihanmu. Aku mencintaimu laksana bunga mawar dan melati, ikhlas menebarkan wangi. Aku meyakinimu seperti suara adzan yang berkumandang setiap hari dari kubah-kubah masjid dan megah. Aku mendengarkan jiwamu selayak pantai yang selalu setia mendengarkan cerita-cerita ombak kala berkejaran ke tepi, seperti sang pelaut yang rindu kampung halaman, dan sang kekasih seperti seorang yang lapar di perjamuan makan. Bisik Wakidi kepada Sri Roro. Lalu sang Dara kekasih pun menjawab, aku akan mengingatmu seperti sang petani menabur pulih padi di sawah, hingga menunggu dengan setia ketika waktu panen akan tiba. Seperti gembala penunggang kerbau tersenyum manis ketika melihat hijaunya padang rumput. Cintamu membuatku sangat nyaman bermanja di pelukanmu, laksana bunga-bunga yang begitu ikhlas di setubuhi kumbang. Dan aku akan mereguk manis cintamu
Seperti embun yang menetes di subuh pagi yang begitu sejuk menyetubuhi daun-daun di semesta ini, aku menemukan perlindungan atas nama cinta dan rindu, bagai segerombol burung-burung yang rindu pada dahan-dahan tempat bernaung. Sebentar lagi pagi, mawar dan melati-melati akan segera meminum embun di kuncup dan rekah dengan senyum mewangi. Pulanglah wahai kekasihku, hari segera berujung kepada pagi. Wakidi kini pun bermurah senyum, selalu tersenyum kepada siapa saja yang ditemuinya, juga kepada si Romlah mantan kekasihnya. Selalu berdandan selayak pangeran terganteng di kolong jagat ini. Berwangi badan setiap hari, kerjanya jadi lebih giat. Itu karena pompa semangat yang selalu dihembuskan oleh Sri Roro Ambarwati ketika berjumpaan maupun akan melangkah pulang. Usaha dagangnya begitu maju pesat beberapa hari ini, hingga para tetangga heran dengan larisnya semua dagangan di rumahnya. Hanya berselang 1 minggu dari keterpurukan menyepi di tepi telaga di tiap malam, kini Wakidi menjadi orang kaya baru di kampungnya. Omset dagangannya pun sudah 2-3 truk setiap harinya. Ia merekrut 10 teman-temannya yang nganggur untuk membantu dirinya dalam berdagang. Dan dalam 2 minggu, Wakidi sudah bisa membeli 2 unit mobil pick-up dan 1 sepeda motor untuk sarana transportasi dagangannya. Menjadi sosok yang lebih dermawan dari sebelumnya. Itu pun juga merupakan nasihat dari Sri Roro Ambarwati, serta begitu taat dalam beribadah. Sebulan sudah Wakidi menjalin hubungan dengan Sri Roro Ambarwati. Bunga-bunga cinta begitu mekar semerbak mewangi dalam hatinya. Apalagi kini dia menjadi juragan baru di kampungnya. Sudah tak ada lagi yang meremehkan dia, dan Wakidi menjadi sosok idola baru di mata para perawan yang mengenalnya. Tetapi Wakidi adalah Wakidi, tak akan goyah imannya walau dikerubung puluhan perawan yang menyukainya. Cintanya hanya satu, yaitu Sri Roro Ambarwati seorang. Di suatu hari Wakidi mendatangi rumah Sri Roro Ambarwati lebih sore, tetapi dia tak menemui rumah yang dicari. Dia berkeliling sampai 7 kali, namun tak ketemu rumah yang dicarinya. Merinding bulu kuduknya, kesenyapan malam menyapa dengan serangkum bisik-bisik kesunyian. Suara burung hantu mendengkur saling bersautan, menambah merindingnya suasana malam. Jalan yang dia lalui kemarin-kemarin itu yang tenang dan bersih, kini pekat berbusana jelaga-jelaga malam nan berkabut, dengan rumput-rumput liar memanjang kegelapan menyelimuti Wakidi. Harum bunga kamboja menebar, segala penjuru angin meniup. Kesasarkah aku? Wakidi bergumam. Wakidi bulatkan tekad terus mencari, walau bulu-bulu kuduk kian meremang berdiri semua, hingga dia mengusap beberapa kali lengan dan tengkuknya untuk menghalau rasa takut yang kini menaungi. Tibalah kini ia di sebuah tanah yang agak lapang. Ada pohon beringin 2, yang satunya kokoh berdiri, yang satunya lagi tumbang separuh termakan usia. Ia melangkah dengan keraguan dan ketakutan dalam gelapnya malam. Bulu tengkuk dan badannya bertambah berdiri semua, pertanda kekuatan gaib mengitari tanah lapang tersebut. Dari atas pohon beringin terdengar suara burung gagak berkoar beberapa. Bertambah tidak tenang kini perasaan Wakidi. Tiba-tiba kakinya tersandung sesuatu yang berserakan di tanah tersebut. Ketika dia menunduk untuk melihat apa yang menyandung kakinya, ia berteriak dan berlari tunggang langgang menjauh dari area tanah lapang tersebut, karena yang dilihatnya adalah nisan-nisan tua yang berserakan di tanah tersebut. Mungkin itu sebuah makam kuno yang tak terlihat oleh Wakidi. Wakidi terus berlari menjauh dengan jatuh bangun untuk pergi sejauh mungkin dari tanah agak lapang itu, hingga lengan dan kakinya terluka oleh tusukan duri dan sayatan rumput yang memanjang di daerah itu. Tetapi langkah larinya terhenti oleh suara yang ia kenali dengan betul ketika memanggilnya. "Kang Mas Wakidi, aku di sini. Kenapa kau lari?" Suara itu tak lain dan tak bukan adalah suara Sri Roro Ambarwati. Wakidi berhenti sebentar dan memandang ke belakang. Ternyata Sri Roro Ambarwati dan beberapa orang laki-laki dan perempuan telah berdiri di tempat di mana dia berlari untuk pertama kali. Dengan terdiam Wakidi mengatur nafas yang serasa menyesakkan dada karena lari ketakutan. Dikucek-kuceknya matanya, memastikan apa benar dia Sri Roro Ambarwati atau bukan. Akhirnya Wakidi mendekat ke arah Sri Roro Ambarwati
dan beberapa orang yang mendampinginya. "Ada apa Kang Mas berlari?" tanya Sri Roro. "Aku kesasar. Aku kelilingi tempat ini sampai 7 kali, tetapi tak kutemui rumahmu. Hingga aku mengarah ke pohon itu, dan di sana banyak nisan-nisan tua berserakan. Dan mungkin itu makam tua." Wakidi menerangkan dengan nafas yang masih tersengal-sengal tak beraturan. Sri Roro tersenyum sambil menggandeng lengan Wakidi dan berkata, "Mungkin Kang Mas kesasar. Ayo ke rumahku." Wakidi masih merasa bimbang dan masih menoleh kiri kanan. Kini semak belukar dan rumput-rumput yang tumbuh memanjang sudah tak ada lagi. Yang ada hanya hamparan taman bunga yang dipenuhi oleh mawar dan melati yang wangi semerbak. "Besok siang datanglah kemari. Kang Mas akan melihat sesungguhnya rumahku ini. Dan nanti rawatlah dengan baik agar hatiku senang. Dan juga Abdi serta Bibi Emban akan senang pula. Karena aku dan semua yang tinggal di sini ingin Kang Mas yang merawatnya," kata Sri Roro. "Terus kamu mau kemana? Kok aku yang merawat rumah yang besar ini?" jawab Wakidi. "Aku tetap di sini Kang Mas. Tolong bantu aku merawat tempat ini," Sri Roro berucap. "Iya, aku berjanji akan merawat tempat ini," jawab Wakidi. "Sekarang pulanglah. Besok siang datanglah kemari, ajak temanmu membantu membersihkan dan merapihkan rumahku ini." Setelah mencium kening Sri Roro, Wakidi melangkah pulang. Selepas pada duhur, Wakidi mengajak Diran dan Marmin untuk menuju rumah Sri Roro Ambarwati. Perasaan Wakidi mulai tak tenang ketika tidak mendapati jalan yang dia kehendaki. Hanya semak belukar dan rumput serta ilalang yang menjulang separuh badan. Tetapi dia terus berjalan. "Ini jalan yang tadi malam aku berlari hingga jatuh bangun," Wakidi bergumam dalam hati dan terus berjalan menerobos semak belukar di depannya. "Mas Bos, kita kemana?" tanya Marmin. "Iya Mas Bos, kemana?" Diran juga bertanya. "Ikuti saja aku ya. Jangan membantah atau kupotong gajimu jika kau pergi meninggalkan aku sendiri di tempat. Apapun yang terjadi temani aku," kata Wakidi. Diran dan Marmin hanya diam saja. Tak berselang lama, tibalah Wakidi di tanah lapang. Pohon beringin kokoh berdiri dan sisinya tumbang separuh. Banyak burung berkicau ramai di kedua pohon tersebut. Hati Wakidi semakin tak karuan. Kakinya mulai gemetaran ketika melangkah menuju apa yang dilihat di bawah pohon beringin kembar tersebut. Berserakan nisan kayu yang mulai rapuh dimakan usia. Dan di tengah-tengahnya ada sebuah nisan batu berkijing. Batu gunung yang besar membujur. Dengan gemetaran Wakidi mendekati batu nisan tersebut dan mulai membaca tulisan aksara Jawa tersebut. Tetapi Wakidi tak bisa membacanya. Di bawah tulisan Jawa kuno ada tulisan Arab dengan huruf yang dapat diartikan Wakidi sebagai tanggal dan tahun. "Ran, kamu orang Jogja, tolong dibaca tulisan Jawa itu." Diran pun mengejanya dan berkata, "Raden Ajeng Sri Roro Ambarwati." Mendengar penuturan Diran, Wakidi lemas memeluk nisan Sri Roro Ambarwati sambil meneteskan air mata, hingga membuat Diran dan Marmin terheran-heran. "Ran, Min, kau bersihkan area makam-makam ini, dan kau hitung semua nisan itu. Besok kita ganti nisan-nisan yang tua dengan yang baru," kata Wakidi. "Dan kita buat nanti taman bunga yang dipenuhi mawar dan melati," kata Wakidi lagi. Wakidi kini lebih tegar dari sebelumnya. Dia dengan husuk berdoa di atas pusaran Sri Roro Ambarwati, mendoakan agar mendapat tempat yang layak di sisinya. Doa-doa tahlil pun dikumandangkan di kediamannya, dan jelang senja selalu mengunjungi makam tersebut untuk berdoa. Atas nasihat-nasihat dari Sri Roro Ambarwati, hingga Wakidi kini menjadi orang sukses dalam dunia dagangnya. Ternyata kekasihku dari dunia lain, sambil berlalu dan beristighfar sepanjang jalan yang ditempuh. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.